Satu desa penganut ajian Pancasona, kematian sang pemimpin. Saat pertarungan semakin sengit, suasana di medan tempur semakin menegangkan. Wira, dipenuhi oleh amarah dan kebencian, memimpin pasukannya untuk mengepung Jaya. Jumlah mereka jauh lebih besar, dan Wira memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyerang dengan brutal. Para perampok Kaliaka, yang terbakar semangat oleh dendam dan rasa ingin membalas, berkumpul untuk mengeroyok Jaya secara bersamaan. Jaya, meskipun menguasai ilmu Pancasona yang membuatnya tetap hidup meskipun terluka, mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Setiap serangan dari berbagai arah membuatnya sulit untuk berkonsentrasi. Pukulan dan tebasan datang dari semua sisi, dan meskipun ia bangkit kembali setiap kali, rasa sakit dan kelelahan mulai menggerogoti kekuatannya. "Serang dia, jangan beri dia kesempatan," teriak Wira, mendorong pasukannya untuk terus-menerus menyerang. Jaya menghadapi serangan demi serangan, menghindar dan memblokir dengan pedangnya, namun seiring waktu, ia mulai merasakan efek dari kekuatan Pancasona yang terpaksa digunakannya. Energinya terkuras, dan meskipun luka-lukanya cepat sembuh, rasa sakit yang terus-menerus membuatnya sulit bergerak. Dalam momen yang mengerikan, Jaya dikepung dari semua sisi. Beberapa perampok Kaliaka mengeluarkan senjata tajam, sementara yang lain menggunakan kekuatan fisik untuk menekan dan menjatuhkannya. "Kau tidak bisa melawan kami, Jaya. Ini adalah akhir bagi dirimu," teriak salah satu anggota kelompok Wira. Jaya terjepit antara dua serangan, merasakan beratnya jumlah lawan yang menyerangnya. Dia berusaha untuk tidak panik, mengingat semua ajaran tentang Pancasona yang dia pelajari. Dengan berfokus pada nafas dan ketenangan dalam dirinya, ia mencoba memanfaatkan ilmu yang dimilikinya. "Aku tidak akan menyerah," pekiknya, berusaha menangkis serangan yang datang. Dalam sekejap, Jaya berhasil melepaskan diri dari kepungan dan melakukan serangan balasan, memanfaatkan momentum. Dia menebas ke arah kiri dan kanan, menimbulkan kerugian pada pasukan Wira. Namun, serangan itu tidak cukup untuk menghentikan laju pasukan yang terus mendekat. Ketika satu perampok jatuh, yang lainnya segera menggantikan posisi mereka. Jaya berputar, menghindari serangan demi serangan, tetapi lelahnya semakin terasa. Ia merasakan luka-luka di tubuhnya, meskipun cepat sembuh, masih meninggalkan efek samping. Keringat mengalir di dahi dan matanya mulai kabur, tetapi dia berusaha untuk tetap fokus pada satu tujuan, menghentikan Wira dan menyelamatkan apa yang tersisa dari harga diri desanya. Ketika Jaya kembali terdesak, Wira muncul di hadapannya, wajahnya penuh dengan dendam. "Kau tidak akan pernah bisa menghentikanku, Jaya. Ini adalah balas dendam untuk semua yang kau lakukan." Dengan itu, Wira melancarkan serangan langsung, memaksa Jaya untuk menanggapi dengan segenap tenaganya. Dari situ, pertarungan menjadi semakin brutal, masing-masing berusaha untuk menghancurkan yang lain, namun keduanya tahu bahwa pertempuran ini lebih dari sekadar fisik, ini adalah pertarungan untuk jiwa dan kehormatan. Dalam keramaian, saat Jaya berjuang melawan pasukan Wira yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua yang pernah menjadi bagian dari kehidupan di desa Kaliaka. Dalam detik-detik yang menegangkan, saat pertempuran mencapai puncaknya, Jaya menyadari bahwa hanya ada satu cara untuk menghentikan kekacauan ini. Dengan penuh tekad, dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi masa depan desa Kaliaka. Dia mengarahkan serangan Wira ke dirinya sendiri, mengizinkan tubuhnya hancur berkeping-keping di hadapan mata semua orang. "Lakukan saja," teriak Jaya dengan keberanian, menantang Wira untuk menyerangnya dengan segenap kekuatan. Wira, yang tak menyangka akan tindakan berani itu, melancarkan serangan dengan brutal. Tubuh Jaya terpecah-pecah, darah mengalir deras, dan rasa sakit yang luar biasa menjalari setiap serat tubuhnya. Namun, sebelum tubuhnya menyentuh tanah, Jaya dengan cerdik mengerahkan sisa kemampuannya. Dengan konsentrasi tinggi, dia memanfaatkan ilmu Pancasona untuk memanipulasi tanah di sekitarnya. Dia mengangkat tanah dan menciptakan lapisan yang halus, sehingga tubuhnya tidak bisa menyentuh permukaan tanah secara sempurna. Ini adalah rencananya, untuk mengelabui kekuatan Pancasona yang dimilikinya agar tidak bisa bekerja sepenuhnya. Saat tubuhnya berkeping-keping, Jaya merasakan betapa beratnya keputusan ini. Dia tahu bahwa ini adalah taruhan terakhirnya untuk menghentikan pertempuran yang semakin brutal dan menghancurkan. Dalam kekosongan yang menyakitkan, dia berharap agar pengorbanannya bisa menyentuh hati Wira dan para perampok, memicu rasa kemanusiaan yang mungkin masih tersisa dalam diri mereka.
Ketika bagian-bagian tubuhnya mulai menghilang, Jaya merasakan gelombang harapan. Ia membayangkan wajah-wajah warga desa yang kini terancam, bayangan masa lalu ketika mereka hidup dalam harmoni. Dalam keputusasaannya, dia berdoa agar Wira dan para perampok menyadari betapa tidak ada kemenangan dalam kekerasan. Seiring Jaya mengorbankan dirinya, suasana di medan pertempuran mulai berubah. Para perampok yang menyaksikan tindakan heroik Jaya terdiam. Wira, meskipun masih dikuasai oleh kemarahan, merasakan guncangan dalam jiwanya. Dalam momen hening itu, pertempuran mulai mereda, dan semua mata tertuju pada Jaya yang tergeletak, membuktikan cinta dan pengorbanannya untuk desa. Kekacauan yang sebelumnya mendominasi sekarang diisi oleh kesedihan dan rasa penyesalan. Jaya, dengan pengorbanannya, berhasil menghentikan pertumpahan darah, setidaknya untuk saat ini, dan membangkitkan rasa kemanusiaan di dalam hati setiap orang yang hadir di medan tempur. Wira berdiri terdiam di tengah medan pertempuran yang sunyi. Pandangannya terfokus pada tubuh Jaya yang hancur, darahnya membasahi tanah. Sebuah perasaan aneh melanda dirinya, mengusir amarah yang selama ini menyala. Rasa bersalah mulai merayap ke dalam jiwanya, menggantikan dendam yang membara. Dia mengorbankan dirinya untuk kita, gumam Wira, suaranya nyaris tak terdengar. Kenangan masa kecilnya dengan Jaya melintas di benaknya, saat mereka berlarian di sawah dan bermimpi tentang masa depan. Kenangan itu kini menjadi berat, mengingat bahwa mereka telah terpisah oleh pilihan yang berbeda. Mereka ingat bagaimana dulu bersatu melawan perampok yang selalu merampok desa Kaliakah. Pasukan Wira, yang sebelumnya penuh semangat dan semangat juang, mulai mundur. Mereka melihat pemimpin mereka terpuruk, dan suasana hati yang tegang perlahan menguap. Rasa takut, bingung, dan penyesalan menyebar di antara mereka. Mereka merasa seolah telah memenangkan pertempuran, tetapi dengan harga yang terlalu mahal. Kemenangan ini terasa hampa, karena mereka telah kehilangan Jaya, sosok yang dulunya adalah bagian dari desa mereka. Seorang anggota pasukan bertanya ragu, apa yang kita lakukan ini? Apa yang telah kita capai? Suara itu menciptakan gelombang keraguan di hati mereka. Mereka mulai mempertanyakan tujuan dari semua kekerasan ini. Apakah kekuasaan dan kekayaan yang mereka cari benar-benar sebanding dengan pengorbanan yang telah terjadi? Wira menatap para anggotanya, melihat wajah-wajah yang dulunya dipenuhi semangat, kini tampak letih dan hampa. Dalam kebingungan itu, dia menyadari bahwa perjuangan mereka tidak bisa terus berlanjut dengan cara ini. Jaya telah memberikan pelajaran yang pahit, kekerasan hanya akan melahirkan lebih banyak kekerasan, dan tidak ada satupun yang bisa menghapus rasa sakit yang telah ditimbulkan. Di tengah keheningan, Wira berusaha untuk mengambil keputusan. Kita harus kembali. Ini sudah berakhir. Suaranya terdengar tegas, meskipun hatinya masih diliputi rasa duka. Dia tahu bahwa meskipun pertempuran ini telah berakhir, perang antara kebaikan dan keburukan masih ada di dalam hati masing-masing. Wira menatap tubuh Jaya dengan campuran rasa bersalah dan duka. Dia berjuang untuk desa kita, katanya dengan suara serak, berusaha menahan air mata yang mengancam. Sekarang, kita harus memberikan penghormatan yang layak. Mereka mulai menggali lubang di tanah dengan hati-hati, tangan-tangan yang sebelumnya penuh semangat bertarung kini dipenuhi kesedihan. Setiap dorongan sekop terasa berat, seolah mengangkat beban dosa dan penyesalan. Saat tanah mulai menumpuk di sekitar tubuh Jaya, beberapa anggota pasukan tak mampu menahan kesedihan dan mulai menangis. Dia adalah pemimpin yang baik, ucap salah satu pria dengan suara bergetar. Dia tidak pantas mendapat ini. Wira mengangguk, merasakan kedalaman penyesalan di dalam hatinya. Dia mencoba menghentikan kita, katanya pelan. Kita seharusnya mendengarkan dia. Ketika tubuh Jaya akhirnya diturunkan ke dalam lubang, mereka mengelilingi kuburan dengan rasa hormat. Wira berdiri di depan, mengangkat tangannya sebagai tanda perpisahan. Kami akan menghormati pengorbananmu, Jaya. Kami akan berusaha memperbaiki apa yang telah kami hancurkan. Matahari terbenam, menciptakan nuansa kelam yang mengiringi prosesi penguburan. Satu persatu, anggota kelompok mulai meletakkan bunga dan dedaunan di atas kubur Jaya, menandakan penyesalan dan penghormatan. Mereka saling berpelukan, berbagi rasa duka dan kehilangan, menyadari bahwa mereka tidak hanya kehilangan seorang pemimpin, tetapi juga sahabat dan saudara. Wira merasa hatinya semakin berat. Dia tahu bahwa meskipun Jaya telah pergi, pelajaran yang ditinggalkannya akan terus membekas. Kita harus berubah, tegasnya kepada kelompok. Untuk Jaya dan untuk desa yang kita tinggalkan.
Dengan penuh rasa duka dan harapan, mereka meninggalkan kubur Jaya, membawa dalam hati tekad untuk memperbaiki diri dan menghindari jalan kekerasan yang telah menghancurkan segalanya. Meskipun jalan ke depan tidak akan mudah, mereka tahu bahwa mereka harus berjalan untuk menghormati pengorbanan Jaya. Setelah seminggu berlalu, kabar duka mengenai kematian Jaya akhirnya sampai ke desa Kaliakah. Berita itu dibawa oleh seorang perantau yang memilih untuk tidak bergabung dengan kelompok Wira. Ia tiba dengan wajah muram, dan saat mengumumkan kematian Jaya, suasana desa seketika sunyi. Keluarga Jaya, terutama ibunya, langsung terjatuh dalam pelukan kesedihan. Air mata tak dapat dibendung lagi saat mereka menyadari bahwa anak mereka, yang selama ini berjuang untuk desa, kini telah tiada. Warga desa berkumpul, berduka, dan merasakan kehilangan yang mendalam. Mereka memutuskan untuk mengadakan upacara mengenang Jaya. Dalam keheningan, semua warga desa berkumpul di balai pertemuan, mengenakan pakaian hitam sebagai tanda berkabung. Mereka mulai mempersiapkan berbagai sesajian, termasuk bunga, makanan, dan benda-benda yang disukai Jaya semasa hidup. Seorang tetua desa berdiri di depan, memimpin upacara. Ia berbicara tentang kebaikan Jaya, perjuangannya untuk desa, dan harapan-harapan yang kini sirna. Jaya adalah pahlawan kita, katanya dengan suara bergetar. Ia berjuang bukan hanya untuk kita, tetapi untuk kehormatan dan masa depan desa Kaliakah. Masyarakat mengingat berbagai kenangan indah bersama Jaya, tawa, perjuangan, dan harapan. Satu persatu, warga berbagi cerita, mengungkapkan betapa besar pengaruh Jaya dalam kehidupan mereka. Tawa dan tangis campur aduk, menciptakan suasana haru yang mendalam. Setelah upacara selesai, mereka melanjutkan dengan ritual penguburan simbolis di halaman balai pertemuan. Sebuah patung sederhana Jaya dibangun sebagai tanda penghormatan, mengingatkan setiap generasi bahwa keberanian dan pengorbanan harus dihargai. Malamnya, desa dipenuhi dengan cahaya lampu minyak, menerangi jalan-jalan seolah memberi penghormatan terakhir kepada Jaya. Warga bersatu, saling mendukung, bertekad untuk menjaga kehormatan desa dan melanjutkan perjuangan Jaya demi masa depan yang lebih baik. Kehilangan Jaya bukan hanya menyisakan duka, tetapi juga memicu semangat baru untuk bersatu dan menjaga nilai-nilai yang telah ia perjuangkan. Desa Kaliakah berjanji untuk tidak melupakan pengorbanan Jaya, dan mulai mengatur langkah untuk membangun kembali desa mereka dengan lebih baik. Dengan kematian Jaya, suasana di kubu Wira menjadi tegang dan penuh rasa malu. Banyak anggota pasukan mulai merasakan penyesalan mendalam, menyadari bahwa mereka telah membunuh pemimpin yang berjuang untuk desa mereka. Wira, meskipun masih dipenuhi kemarahan, merasa bahwa kembali ke desa Kaliakah bukanlah pilihan yang layak. Mereka akan dianggap pengkhianat dan pengecut. Dalam suasana itu, Wira mengumpulkan semua anggota pasukannya. Kita tidak bisa kembali, katanya dengan tegas. Kita telah melakukan hal yang tak bisa diampuni. Namun, kita tidak akan hidup dalam penyesalan selamanya. Kita akan membangun tempat baru di sini, tempat yang akan menjadi milik kita. Mereka mulai menjelajahi daerah sekeliling, menemukan tanah kosong yang dulunya dikuasai oleh kelompok penguasa setempat. Dengan tekad baru, Wira dan pasukannya mulai mendirikan kampung kecil. Mereka memanfaatkan pengalaman bertarung dan strategi yang telah mereka pelajari untuk mengatur pembangunan. Kegiatan dimulai dengan membangun tempat tinggal sederhana dari kayu dan jerami, menggunakan sumber daya alam di sekitar mereka. Dalam beberapa minggu, kampung kecil itu mulai terbentuk, dikelilingi oleh pagar dari ranting dan batang pohon untuk menjaga keamanan. Para anggota kelompok berusaha menanam kebun dan menciptakan ladang pertanian kecil untuk menghidupi diri mereka. Meskipun kondisi awal sangat sulit, semangat kolektif mereka menguatkan tekad untuk membangun kehidupan baru. Wira sering mengingatkan mereka untuk tidak melupakan asal-usul mereka, meskipun mereka kini hidup dalam bayang-bayang kejahatan. Seiring berjalannya waktu, kampung itu mulai berkembang. Mereka belajar dari kesalahan masa lalu dan berusaha membentuk identitas baru yang lebih baik. Namun, bayang-bayang masa lalu tetap mengintai, tidak semua orang percaya bahwa mereka bisa berubah. Mereka melakukan patroli rutin untuk menjaga wilayah baru mereka dari ancaman luar. Wira bertekad untuk membuat kampung ini menjadi tempat yang aman, meskipun harus menghadapi tantangan yang lebih besar. Meskipun tak bisa sepenuhnya melupakan Jaya, mereka berusaha merayakan kehidupannya dengan cara baru, berusaha untuk menjadi lebih baik dan menghindari jalan yang membawa mereka pada kesedihan dan penyesalan. Dalam hati mereka, harapan untuk masa depan yang lebih cerah tetap hidup.
Namun apa yang terjadi selanjutnya? Beberapa bulan setelah kematian Jaya, suasana di kampung baru Wira mulai membara dengan kebangkitan semangat perampokan. Wira, meski berusaha menjaga citra baru untuk kelompoknya, merasa ada dorongan yang kuat untuk kembali ke jalan lama, jalan yang telah mengantarkan mereka pada kekuasaan dan ketakutan. Dengan penyesalan yang perlahan memudar, Wira merancang rencana perampokan baru. Dia berkumpul dengan para anggota kelompok, mengingatkan mereka akan ketidakadilan yang telah mereka alami dan betapa sulitnya hidup tanpa kekayaan. Kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang penyesalan, serunya. Kita harus menunjukkan kekuatan kita. Kita akan merampok dengan lebih brutal dan memaksa mereka menghormati kita. Malam itu, dengan keberanian dan semangat yang menggebu, kelompok Wira bergerak menuju salah satu desa di pinggiran kota yang dikenal kaya. Mereka menggunakan taktik yang telah mereka pelajari sebelumnya, sembunyi-sembunyi, menyerang tanpa peringatan, dan menggunakan kekuatan Pancasona untuk mengatasi setiap perlawanan yang muncul. Ketika mereka menyerang, suasana malam dipenuhi teriakan dan ketakutan. Wira memimpin dengan tangan besi, menyerang setiap rumah dan mengobrak-abrik segala sesuatu yang mereka temui. Para penduduk yang terbangun dari tidur mereka tidak memiliki waktu untuk melawan, banyak yang terpaksa bersembunyi di sudut rumah, menyaksikan kekejaman yang terjadi. Ambil semua yang bisa kalian dapatkan, teriak Wira, mengangkat senjata sambil mengawasi setiap gerakan. Para anggotanya, terinspirasi oleh semangatnya, semakin brutal. Mereka tidak hanya merampok harta, tetapi juga mengintimidasi penduduk, meninggalkan jejak ketakutan yang mendalam. Di tengah kekacauan, sebuah keluarga berusaha melawan untuk melindungi barang-barang berharga mereka. Namun, perlawanan itu berakhir dengan kekerasan. Wira sendiri yang mengambil tindakan, menyaksikan dengan dingin saat salah satu anggotanya melukai salah satu pria yang mencoba melindungi keluarganya. Suara jeritan dan ratapan mengisi udara, menciptakan suasana yang penuh darah. Setelah perampokan berakhir, kelompok Wira meninggalkan desa itu dengan tangan penuh harta dan hati yang dipenuhi rasa bangga atas kekuasaan yang baru mereka raih. Namun, di dalam diri Wira, ada perasaan yang menyelip, apakah mereka benar-benar bisa terus hidup dengan cara ini? Atau apakah semua ini hanya menunggu bencana berikutnya? Di malam yang sama, di tempat yang jauh, berita tentang perampokan sadis itu menyebar cepat, dan ketakutan mulai melanda wilayah lain.